Nama saya Hairani Nasya Anggraini dengan NIM 06081381823041. Di sini saya akan memperkenalkan media pembelajaran yaitu papan statistika. Nah, papan statistika berguna untuk menjelaskan KD 3.10 di kelas 8 yang berbunyi menganalisis data berdasarkan distribusi data, nilai rata-rata, median, modus, dan sebaran data untuk mengambil kesimpulan, membuat keputusan, dan membuat prediksi. Nah, papan statistika ini akan menjelaskan bagaimana cara mencari mean atau rata-rata, nilai tengah atau median, dan modus atau data yang paling sering muncul. Nah, sebelum kita membahas bagaimana cara menggunakan media pembelajaran papan statistika, terlebih dahulu kita harus mengetahui alat dan bahan serta bagaimana cara membuat papan statistika. Nah, yang pertama, alat dan bahannya yaitu kertas HPS. Nah, kertas HPS nanti akan kita gunting sesuai selera kita dengan bentuk yang berbagai macam. Di sini saya nanti akan membentuk awan. Nah, kemudian kita menggunakan styrofoam. Styrofoam ini telah saya potong menjadi balok. Kemudian kita menggunakan stik es krim. Nah, kemudian ada double tip. Double tip ini nanti gunanya untuk menempelkan stik es krim ke styrofoam yang besar dan menempelkan balok dengan si stik es krim ini. Nah, kemudian kita langsung saja bagaimana cara membuatnya. Karena saya sudah membuat media pembelajaran, saya akan membahasnya tidak terlalu detail. Yang pertama, tadi saya telah menjelaskan saya membentuk HPS dengan bentuk awan. Ini sesuai selera. Kemudian saya menuliskan papan statistika dengan spidol berwarna biru. Nah, lalu saya tempelkan stik es krim dengan double tip. Bisa dilihat sebagai berikut. Nah, stik es krimnya itu berwarna. Kemudian saya tempelkan balok ini dengan double tip. Nah, sehingga dia bisa merekat pada si stik es krim. Setelah kita susun sedemikian rupa, jadilah papan statistika. Langsung saja kita ke langkah-langkah bagaimana cara mencari yaitu rata-rata. Nah, sebelum itu kita harus tahu apa itu mean. Mean adalah jumlah dari data dibagi banyak data. Nah, misalkan kita mempunyai suatu kumpulan data, yaitu misalnya di sini 3, di sini 2, di sini 4, di sini misalnya 3. Nah, bagaimana cara mencari nilai mean dengan menggunakan papan statistika? Nah, di sini kita mempunyai suatu data yang itu 3, 2, 4, sama 3. Nah, dengan menggunakan papan statistika ini, kita harus memindahkan balok menjadi sama rata, sama banyak. Nah, misalkan di sini 3, di sini 2, di sini 4, di sini 3. Nah, untuk membuat balok-balok ini menjadi sama banyak, kita harus memindahkan satu balok yang ada di balok ketiga, yaitu yang berjumlah 4 ke balok kedua yang berjumlah 2. Jadi kita akan menemukan nilai rata-ratanya. Nilai rata-ratanya itu 3 karena masing-masing data itu berjumlah 3. Bisa kita lihat 1, 2, 3. Ada 3 baris yang membentuk nilai rata-rata yang sama banyak. Nah, kemudian cara lain untuk mencari nilai rata-rata itu dengan menggunakan rumus banyak data dibagi oleh
jumlah data. Nah, banyak datanya itu kan kita di sini mempunyai nilai 3, 2, 4, dan 3. Nah, bagaimana cara mencarinya? Kita harus menghitung nih berapa balok yang ada di papan statistika ini, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, berapa sih jumlah datanya? Jumlah datanya itu adalah data 1, 2, 3, 4. Nah, 12 dibagi dengan 4. Nah, hasilnya 3. Berarti benar dong cara kita mencari nilai rata-rata tadi tuh. Nah, terus selanjutnya kita akan mencari nilai median. Nah, median merupakan suatu nilai yang terletak di tengah-tengah kumpulan data. Nah, misalnya kita mempunyai baris data 4 data yang masing-masing berjumlah, kalau data ke-1 itu 3, data ke-2 2, data ke-3 4, data ke-4 itu 3. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengurutkan data. Nah, kalau di data ke-1 kita harus memasukkan 2 balok saja, karena nilai yang paling rendah itu adalah 2 balok. Kemudian akan saya ambil 1 balok. Nah, jadi saya meletakkan di sini hanya 2 balok. Kemudian kita harus meletakkan 3 balok. Kenapa? Karena data yang paling rendah setelah 2 itu 3. Nah, berarti data ketiga itu harus saya letakkan 3 juga. Nah, data yang terakhir itu 4, karena data yang paling tingginya 4. Nah, kemudian kalau datanya genap, kita lihat 2 data yang terletak di tengah-tengah suatu kumpulan data. Nah, di situ suatu kumpulan datanya itu ada 4. Berarti kita melihat data yang terletak di tengah-tengahnya itu data kedua sama data ketiga. Nah, jadi data kedua sama ketiga itu ada 1, 2, 3. Nah, data keduanya ya, data ketiganya itu 1, 2, 3. Nah, jika kita ingin mencari median dari data genap, kita harus menjumlahkan kedua data ini lalu kita bagi 2. Nah, berarti 3 ditambah 3 itu kan 6, dibagi 2 jadi 3. Nah, berarti mediannya itu ada 3. Nah, misalkan kita di sini mempunyai datanya itu ada 5 ya. Di sini saya letakkan lagi. Maaf. Di sini saya letakkan lagi. Di sini saya letakkan lagi. Di sini. Nah, kita mempunyai data ganjil yang berjumlah 5. Di sini kita mempunyai data ke-1 2, data ke-2 3, data ke-3 3, data ke-4 4, data ke-5 2. Nah, seperti data genap, kita juga harus mengurutkan data-data tersebut dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, di sini 2. Berarti kita harus meletakkan datanya itu. Karena kita tadi mempunyai data 2, 3, 3, 4, 2, kita harus mengurutkan datanya jadi 2, 2, 3, 3, 4. Nah, langkah selanjutnya kita harus mencari data yang terletak di tengah-tengah data. Kalau datanya 5, berarti kita harus membagi 2 data ini menjadi sama banyak. Berarti di sini 2, di sini 2. Berarti nilai data ganjil itu terletak di tengah-tengah kedua data, yaitu data ke-1 2 dengan 4 5. Berarti data ganjil itu terletak di tengah-tengah, yaitu data ketiga. Nah, data ketiga berjumlah 1 2 3. Nah, begitu teman-teman bagaimana cara mencari median data ganjil dan data genap. Kemudian kita mencari nilai modus. Nah, teman-teman tahu kan modus itu adalah jumlah data yang paling sering muncul. Nah, kita di sini mempunyai data yaitu 2 2 3 3 4.
Nah, kita menghitung nih dari data ke 1 sampai ke 2 berapa sih jumlahnya? Kalau di sini ada 2, di sini ada 2, di sini ada 3, di sini ada 3, di sini ada 4. Nah, kalau data 2 itu ada 2, data 3 itu ada 2 juga, sedangkan data keempat hanya 1. Berarti modusnya itu adalah 2 dan 3 karena dia paling sering muncul. Nah, itulah cara mencari nilai rata-rata atau median, nilai tengah atau median, dan nilai yang paling sering muncul atau modus. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah!